Hai, masihkah Anda bertanya? David Hume, seorang filsuf terkenal, berpendapat bahwa mukjizat nggak mungkin terjadi karena itu adalah pelanggaran atau perusakan terhadap hukum alam. Dan jika semua hukum itu diciptakan oleh Tuhan, maka tidak mungkin Tuhan merusak atau melanggarnya. Karena itu, mukjizat tidak mungkin ada. Dan semua mukjizat yang ada di dalam Alkitab bohong. Para ateis juga beranggapan demikian, bahwa mukjizat adalah kemustahilan. Karena mukjizat mengharuskan hukum alam dilanggar. Memang benar bahwa Tuhan gak akan melanggar ketetapannya sendiri. Dan kalau kita pikir sejenak, kayaknya benar juga kalau mukjizat membuat Tuhan harus melanggar apa yang sudah dia tentukan di awal. Jadi, apakah mukjizat merusak hukum alam? Enggak sama sekali. Dan ini alasannya. Yang pertama, hukum alam atau law of nature sebenarnya bukan sebuah hukum, melainkan sebuah acuan yang menyatakan apa yang alaminya atau biasanya terjadi di alam semesta ini, di dunia kita ini. Dan itulah yang kita pegang sebagai hukum. Contohnya gini, saat kita melihat air membeku pada suhu 0 derajat Celcius, maka kita pegang itu sebagai hukum. Atau dengan kata lain, kita yakin bahwa itulah yang mutlak akan terjadi. Dan memang itu yang kita tahu. Tapi faktanya, kita nggak tahu semuanya. Karena Tuhan sebagai pencipta, hukum atau ketentuan ini tidak menyatakan semuanya kepada kita. Yang jadi masalah kalau kita menganggap bahwa Tuhan sudah menyatakan semua hukum alam itu kepada kita. Dan jika ada yang terjadi berbeda dari yang biasanya, itu berarti Tuhan melanggar atau merusak hukum yang dibuatnya. Tapi sekali lagi, faktanya adalah Dia tidak menyatakan semuanya kepada kita. Banyak hal yang kita nggak tahu, tapi yang Tuhan tahu. Ya karena Dia yang menciptakannya. Coba bayangkan ada makhluk dua dimensi dan kita menjelaskan kepada mereka bahwa ada sebuah bentuk utuh yang memiliki ruang. Mereka nggak akan percaya, dan bagi mereka itu adalah pelanggaran hukum alam. Karena di alam mereka yang dua dimensi itu, semuanya datar dan nggak punya ruang. Tapi kenyataannya nggak ada yang rusak. Itu cuma karena mereka nggak tahu, jadi seolah hukum alam itu rusak. Nah, sama dengan kita. Tuhan berbeda jauh dengan kita. Dan jika mukjizat terjadi, maka kita akan melihatnya sebagai merusak atau melanggar hukum alam. Tapi bagi Tuhan, nggak sama sekali. Itu hanya karena kita nggak tahu. Oke, yang kedua, Dr. Alvin Plantinga menjelaskan begini. Mukjizat terjadi bukan karena ada hukum alam yang dilanggar, melainkan karena Tuhan sebagai pencipta dan oknum di luar alam semesta ini memperlakukan satu bagian dari alam ini dengan cara yang berbeda dari apa yang biasa dia lakukan. Tuhan nggak mematahkan hukum yang dia ciptakan sendiri, tapi Tuhan hanya memperlakukannya secara berbeda sehingga mukjizat mungkin terjadi. Mengenai ini ada satu analogi bagus dari C.S. Lewis. Kayak gini, kalau kita taruh uang di dalam lemari kita sejumlah 150.000 hari ini, kemudian di hari kedua kita taruh lagi 150.000, maka saat kita buka lemari itu pada hari ketiga, kita akan mendapati 300.000, iya kan? Nah, tapi bagaimana kalau pada hari ketiga kita hanya mendapati 100.000? Apa kita akan menyimpulkan bahwa hukum aritmatika sudah rusak? Jelas enggak. Melainkan kita akan tahu bahwa ada oknum dari luar sistem yang memasukkan tangannya dan mengambil uang itu sehingga jumlahnya berbeda dari yang seharusnya. Nah, hal ini juga berlaku mengenai terjadinya mukjizat. Hukum alam gak rusak, melainkan ada oknum dari luar sistem yang mengintervensi dan mengatasi hukum tersebut. Sehingga mukjizat atau hal yang gak biasa bisa terjadi, dan oknum itu adalah Tuhan. Senada dengan ini, Dr. Frank Turek berkata bahwa bahkan kita bisa mengatasi hukum alam. Seperti pada saat kita mengangkat satu barang dengan tangan. Contoh kalau kita angkat botol dengan tangan kita, maka kita sedang mengatasi hukum alam, yaitu hukum gravitasi. Dan kalau kita lepas lagi botol itu, maka dia akan jatuh lagi dan mengikuti hukum gravitasi yang ada. Tapi apakah dengan perbuatan kita tadi, hukum gravitasi jadi rusak? Atau kita merusak hukum gravitasi? Enggak sama sekali kan? Kita hanya mengatasinya. Dan jika kita bisa, apakah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini nggak bisa mengintervensi dan mengatasi hukum alam tersebut dengan lebih hebat dan lebih wow? Jelas sangat bisa kan? Manusia aja bisa, apalagi Tuhan. Jadi
Kembali ke pertanyaan awal. Apakah mukjizat merusak hukum alam? Jawabannya, enggak. Enggak sama sekali. Oke, sampai jumpa di seri berpikir ala ateis yang berikutnya. Karena bertanya adalah bukti kita memiliki iman. Fredo ut intelligam.